Kali ini kita akan mengulas mengenai Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Seperti kita ketahui, KIB ini terdiri dari 3 partai politik, yaitu Golkar dengan 85 kursi, PAN 44 kursi, dan P3 19 kursi. Gabungan ketiga partai politik ini telah membentuk 25,73% kursi di DPR, artinya memenuhi syarat untuk presidensial threshold sebesar 20%. Namun, dalam perjalanannya, KIB sampai hari ini belum juga menemukan atau mengumumkan siapa yang akan menjadi calon presiden yang akan diusung. Hal ini menimbulkan dugaan KIB mulai tidak solid atau mulai goyah dan akan segera bubar. Sebenarnya pembentukan KIB ini agak sedikit janggal dibandingkan dengan koalisi-koalisi yang ada di Indonesia. Biasanya, koalisi terbentuk jika telah ada persetujuan atau kesepakatan siapa yang akan menjadi calon presidennya. Namun, KIB ini kebalikan. Koalisi dibentuk dulu, baru mereka membicarakan siapa yang akan menjadi calon presiden. Nah, sampai sekarang pun, calon presiden dari KIB belum juga diumumkan. Nah, kecurigaan segera bubar bisa dilihat dari beberapa kejadian atau statement dari elit politik ketiga partai tersebut. Nah, seperti apa kejadiannya? Mari kita saksikan. Yang pertama yaitu pernyataan dari Romah Hurmuzi atau Romi. Beliau menyatakan bahwasanya KIB harus realistis terhadap calon presiden yang akan diusung. Menurutnya, calon yang realistis saat ini hanya ada 3, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies. Jadi, pilihan KIB terhadap presiden adalah 3 nama orang ini. Sepertinya pernyataan Romi ini menyindir Golkar yang terus mendorong Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Seperti kita ketahui bahwasannya hasil survei Erlangga Hartarto cukup rendah, berada di bawah 5%. P3 pun mulai melakukan pendekatan dengan PDI Perjuangan. Dan kita ketahui bahwasanya mereka sudah mengadakan pertemuan antara Romi dengan Pak Hasto, yaitu Sekjen PDI Perjuangan. Nah, kejadian yang kedua yaitu adalah manuver yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional atau PAN. PAN secara langsung mengumumkan calon presiden yang akan mereka usung adalah Ganjar Pranowo. Bahkan ada langsung satu paket wakil presidennya yaitu Erick Thohir. Nah, kalau misalnya PAN bisa dukung sendiri, mungkin tidak ada masalah. Masalahnya adalah PAN hanya memiliki suara 7,65%, artinya harus tetap berkoalisi. Kemudian yang ketiga adalah dari Golkar. Golkar akhir-akhir ini terlihat cukup dekat dan cukup intens berhubungan dengan Nasional Demokrat atau Nasdem. Ada pertemuan antara Erlangga Hartarto dengan Surya Paloh, dan yang terakhir acara buka bersama yang diadakan oleh Nasdem. Dan di situ hadir juga tokoh senior dari Golkar yaitu Yusuf Kala. Nah, banyak dugaan bahwasannya Golkar akan bergabung dengan Nasdem untuk mencalonkan Anies Baswedan. Tapi ini hanya sekedar dugaan. Apakah Golkar akan bergabung dengan koalisi perubahan? Belum tentu juga. Karena sampai saat ini Golkar juga belum mengumumkan sikap pastinya terhadap calon presiden. Nah, kejadian-kejadian tersebut semakin menguatkan dugaan kita bahwasanya KIB ini tidak solid dan akan segera bubar. Nah, apakah benar bubar atau kedepannya KIB ini akan semakin solid? Menarik untuk kita saksikan dan kita ikuti perkembangan KIB. Apakah nanti akan tetap menjadi KIB dengan 3 partai politik atau bergabung dengan koalisi-koalisi yang lain atau partai lain yang bergabung dengan KIB? Nah, mari kita tunggu dan kita saksikan kelanjutan dari kontestasi pemilihan presiden tahun 2024.